Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Meliana dengan NIM 3124100100 dari kelas TI24C2. Pada video kali ini saya akan membahas tugas praktikum ketiga dengan topik pembahasan membuat database perpustakaan dengan perintah DDL dan DML. Langsung saja kita mulai ke caranya. Yang pertama kita ke search, lalu kita ketik exam.pp, kita buka exam.pp-nya, kita klik start pada Apache, start MySQL juga, lalu kita ke shell, kita ketik MySQL min uroot, enter. Setelah welcome to the MariaDB, kita ketik create database perpustakaan untuk membuat data perpustakaan, titik koma, query OK. Lalu kita masuk ke use perpustakaan, kita ketik use perpustakaan, titik koma, database change. Lalu kita masuk untuk membuat tabelnya, kita ketik create table petugas terlebih dahulu, ada ID petugas dengan tipe data integer 10 primary key, koma, lalu enter. Lalu nama petugas dengan tipe data varchar, kurang tutup, koma, enter. Lalu alamat, dengan tipe data varchar 100, enter, kurung tutup, titik koma, query OK. Langsung lanjut kita masuk ke tabel buku, kita ketik create tabel buku, kurung buka, enter, ID buku, dengan tipe data integer 10 primary key, ada judul buku dengan tipe data varchar 100, ada penerbit dengan tipe data varchar 25, enter, kurung tutup, titik koma, query OK. Selanjutnya kita masuk ke tabel anggota, kita ketik create tabel anggota, kurung buka, ID anggota, tipe datanya integer 10 primary key, lalu nama anggota
tipe datanya varchar, enter. Lalu prodi, tipe datanya varchar, 15, enter. Kurung tutup titik koma query oke. Kita masuk ke tabel peminjaman. Kita ketik create tabel peminjaman. ID peminjaman dengan tipe data integer, primary key. ID anggota, varchar tipe datanya, salah, integer, mohon maaf, 10, lalu ID buku, integer juga, 10, lalu ID petugas, integer, 10, tanggal peminjaman. Tipe datanya date. Lalu kurung tutup titik koma query oke. Kita masuk untuk mengisi tabel yang tadi sudah kita bikin datanya. Ini kita masuk ke bagian isi data, kita ketik insert into petugas untuk mengisi data petugasnya, values, enter, masukkan ID-nya, ID petugas 101. Ini ID-nya bebas ya teman-teman. Kalau saya pakai 101, lalu nama petugas itu Tiara dan alamatnya Cibarusa. Lalu 102, ID-nya namanya Nabila, alamatnya Bekasi. Lalu yang ketiga 103, namanya Ayu, alamatnya Bogor. Lalu yang keempat 104, namanya, jangan lupa pakai tanda kutip ya teman-teman, karena tipe datanya jadi harus menggunakan tanda kutip. Lia, alamatnya Setu. Lalu yang terakhir 105, namanya Randy, alamatnya Jakarta. Kurung tutup titik koma, enter, query oke. Kita masuk ke data buku, insert into buku, sama seperti petugas, values, enter, masukin ID-nya,
nama bukunya, judul bukunya, teman-teman. Pemrograman dasar. Kutip koma, lalu judul bukunya Erlangga. Lalu yang kedua 202. Judul bukunya Sistem Informasi. Penerbitnya Erlangga. Lalu yang ketiga 203. Judul bukunya Struktur Data. Nama penerbitnya Gramedia. Lalu yang keempat 204. Judul bukunya Jaringan Komputer. Penerbitnya Informatika. Lalu yang terakhir 205. Judul bukunya Basis Data. Nama penerbitnya Gramedia, tapi kayaknya bukan deh guys. Andi Sukma, kutip, tutup kurung, titik koma, enter. Query oke. Kita masuk ke isi tabel anggotanya. Insert into anggota, values, enter. ID anggotanya 301. Nama anggotanya trivial. Prodinya TI. Lalu yang kedua 302. Namanya Tiara juga ya guys. Prodinya SI, Sistem Informatik. Yang ketiga 303. Namanya Sema, prodinya TI. Lalu yang keempat 304. Namanya Amel, prodinya SI. Lalu yang terakhir 305. Namanya Zidan, prodinya TI atau IT. Enggak, kita kayaknya pakai TI aja ya guys.
lalu tutup kurung, titik koma, query oke. Lanjut kita masuk ke tabel peminjaman. Insert into peminjaman. Kita lihat dulu tulisannya disamakan. Ini A-nya ada 2, jadi di bawah juga A-nya harus 2. Biar tidak error. Peminjaman. Values. Enter, lalu ke ID peminjaman, ID anggota 301, ID buku, ID petugas, dan tanggal peminjamannya. Kita buat tanggal 2025 strip bulan 6 tahun 2025 bulan 6 tanggal 9. Kurung tutup, koma. Sama seterusnya lakukan hal yang sama, hanya saja diubah di tanggalnya. Di bulan yang sama beda tanggal aja. Ada ID peminjaman, ada ID anggota, ID buku, ID petugas, dan tanggal peminjamannya. Lalu yang terakhir 405, 305, 205, 105, dan tanggalnya tahun 2025 bulan 6 tanggal 13. Kurung tutup, titik koma, enter, query oke. Isi dalam tabel itu sudah jadi. Lanjut kita masuk ke select from petugas untuk melihat tabel petugasnya. Ini saya salah karena harusnya di belakang petugas ada titik koma, tapi enggak ada, langsung enter, jadi ini biarkan saja error. Nah, ini tabelnya ada ID petugas, ada nama petugas, alamat, ini semua udah ada. Lanjut ke tabel. Untuk melihat tabel buku, kita ketik select from buku, ini tabel bukunya ada ID buku, judul buku, penerbit, ini ada. Lanjut kita masuk ke select from anggota untuk melihat tabel anggotanya. Ada ID anggota, nama anggota, prodi. Lalu kita masuk ke slide
Slash ini salah, jadi salah, kita ketik aja di sini nggak apa-apa, nanti error juga nggak apa-apa, nanti kita baru benerin di setelah ada MariaDB perpustakaannya ya. Nah ini kita benerin, select form peminjaman, kita copy aja, enter. Nah ini tabel peminjamannya, ada ID peminjaman, ID anggota, ID buku, ID petugas. Selanjutnya kita masuk, untuk melihat tabelnya kita ketik show tables titik 2. Nah ini ada tabel anggota, buku, peminjaman, petugas. Ini tabel-tabel yang tadi kita bikin untuk data perpustakaan. Nah untuk melihat show columns-nya, untuk ada bagian integer, untuk bagian tipe datanya dan lain sebagainya, kita ketik show columns from petugas, titik koma. Ini error kenapa ya guys ya, kita coba ketik lagi, show columns, oke sebentar. Apa kita ketik ID-nya, terus ini from petugas, petugas, masih salah juga. Show column from nama table, nama underscore table, masih error juga. Tadi setelah saya cek ternyata saya salah, harusnya di columns itu ada dekat ada n-nya, jadi show columns from petugas, dan ini adalah kolom petugasnya. Filenya, ini filenya ada ID petugas, nama petugas, alamat, tipe datanya ada, nullnya, key-nya, default, extract juga ada. Ini show column from buku juga sama. Nah ini show columns anggota juga sama, ada integer, varchar, ID-nya ada, lalu show columns peminjaman. Nah itu tadi caranya dan langkah-langkahnya untuk membuat tabel dan isi dalam tabel, serta untuk melihat tabel yang sudah jadi. Demikian video tugas presentasi dari saya mengenai pembuatan database perpustakaan menggunakan perintah DDL dan DML. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.